Mixua yang kini sudah menjajah beberapa wilayah di Jabodetabek. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan, waralaba es krim dari Tiongkok ini. Mixue, siapa sih yang belum pernah nyobain minuman kekinian yang satu ini? Tutup besar-besaran di mana-mana. Bukan cuma satu gerai, tapi ada ratusan. Antrian yang dulu mengalir panjang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan ada beberapa gerai yang sudah tutup permanen. Mari kita kumpulkan masalah puzzle ini dari berbagai aspek. Apakah ini berdampak ke masyarakat? Kalian tonton ini sampai selesai. Saya PW, selamat datang di Logika Bertanya. Mixue, brand minuman dari Cina ini pernah menjadi suatu fenomena global. Ada di kota besar sampai ada di gang yang kecil. Semua orang mungkin kenal lagu ini. Gerainya yang dulu ada di mana-mana, harganya pun murah, antriannya panjang, tapi sekarang mulai muncul fenomena. Beberapa gerai tutup dan pertanyaannya, apakah ini bentuk suatu kegagalan atau memang strategi dari Mixue? Fakta awalnya, ini Mixue memberi satu bentuk ekspansi super cepat. Lebih dari 2000 gerai yang ada di Indonesia dalam 2 tahun, teman-teman. Ini membuat satu masalah, yaitu kanibalisme antara gerai. Jarak tertentu ini memberi satu dampak. Yang terlalu dekat, akhirnya daya magnet pun juga menjadi tersebar. Royalti dan biaya operasional seperti listrik, sewa tempat, gaji karyawan, bahkan bahan baku pun wajib dari pusat. Daya masyarakat mulai turun. Ini mungkin dikala itu ada suatu bentuk efek inflasi, PHK ya, macam-macam. Es krim dan es teh ini menjadi satu bentuk kemewahan bagi sebagian orang. Dari beberapa realistis yang terjadi di lapangan, berdasarkan asosiasi waralaba margin bersih dari gerai Mixue ini sekarang cuma 5%, teman-teman. Yang padahal awal buka itu sampai 20%. Mixue sebenarnya bukan bisnis tentang minuman biasa. Menurut gue, ini model bisnis yang mereka lakukan dalam bentuk franchise yang masif. Ya coba kalian atau lu lihat, siapa saja bisa buka gerai ini, teman-teman. Modal yang relatif terjangkau, bahkan brandnya sudah viral. Siapa yang tidak tertarik dengan hal yang seperti ini? Dan masalahnya, ini adalah bentuk over ekspansi atau over expansion yang dilakukan oleh brand Mixue yang membuat masyarakat atau pengusaha yang memulai ini menjadi tergiur. Ketika terlalu banyak gerai dibukalah dalam waktu singkat, lokasi menjadi saling makan. Inilah kanibalisme yang gue bilang tadi. Kompetisi antara sesama Mixue itu sendiri, profit gerai pun menurun. Ini disebut dalam ekonomi sebagai market saturation. Contoh simpelnya seperti ini, teman-teman. Ketika lu mempunyai satu toko Mixue yang ada di kota lu aja, tapi ketika ada saingan yang ada di kota lu itu membuat juga bentuk atau gerai Mixue yang tadinya lu punya toko itu rame, tapi ketika saingan itu berdatangan, bahkan lokasinya itu tidak ditentukan, ini membuat Mixue atau gerai lu ini menjadi sepi. Insight-nya seperti ini, teman-teman. Mixue bukan mencari untung dari jualan es krim, tetapi dari bentuk franchise fee suplai bahan baku. Artinya ketika gerai lu ini tutup atau gerai kalian ini tutup, perusahaan pun masih tetap untung karena suplainya pun bukan cuma dari gerai tersebut, tapi dalam bentuk franchise fee dan bahan baku. Ekspansi masif yang terjadi agresif tanpa ada bentuk kontrol ini membuat gerai yang kecil pun ikut gulung tikar. Ditambah lagi dengan upgrade-nya pemahaman masyarakat saat ini membuat satu bentuk efek kepada gerai tersebut, yaitu tentang pemahaman kesehatan masyarakat sudah mulai meningkat.
Es teh atau satu bentuk misue ini mengandung 40 sampai 50 gram. Ini setara loh teman-teman dengan 10 sendok teh. Yang padahal WHO ini memberikan satu bentuk literasi yang dimana kita dari bahan makanan utama kita itu hanya 25 gram atau ketika ditotalkan batas maksimalnya itu 50 gram sehari, karena pankreas kita pun juga akan memberikan satu bentuk filter dalam satu harinya memberikan insulin itu hanya bisa 50 gram. Tapi ketika itu berlebih maka pankreas pun akan bekerja keras dan hal yang tidak diharapkan pun akan terjadi di dalam tubuh. Jadi persepsinya saat ini masyarakat sudah mulai sadar ketika ada minuman yang terlalu manis, masyarakat akan memilih low sugar atau rendah gula atau teh tradisional atau kopi tanpa gula saat ini teman-teman. Kenapa dulu ini awalnya sangat booming? Ya jawabannya mudah teman-teman. Ini adalah bentuk FOMO, fear of missing out. Ini sering terjadi teman-teman di masyarakat. Ya mungkin gue atau lu pernah juga melakukan itu, tapi ada hal yang perlu kita lihat dari kejadian itu. Orang atau masyarakat beli misue ini bukan karena butuh, tapi mungkin karena viral di suatu media sosial, TikTok, Reel, Short, atau dimanapun itu. Ketika melihat influencer atau temannya beli, memposting itu di story media sosial dan itu sangat terjangkau harganya, lalu mereka pun ikut dengan melakukan tren tersebut. Tapi perlu diingat, FOMO itu tidak akan bertahan lama. Ketika hype itu sudah turun, konsumen pun pindah ke tren baru dan brand kehilangan wow factor. Karena minuman misue ini tinggi karena gula, tinggi kalori, bahkan minim nutrisi di dalam satu packaging tersebut, maka ini akan memberikan jangka panjang dan bentuk satu kontribusi ke dalam tubuh, yaitu terjadinya obesitas, resistensi insulin, bahkan bisa terjadi diabetes tipe 2 atau diabetes yang disebabkan oleh pola hidup. Di Indonesia ini banyak masyarakat yang mengalami penyakit karena pola hidup dan BPJS pun mengucurkan di sana besar-besaran akibat pola hidup yang salah dari masyarakat. Dan ya seperti itulah gambarannya. Tapi semakin kesini masyarakat itu mulai pelan-pelan sadar. Dan gue pun salut tentang pemahaman masyarakat yang sudah upgrade, lebih sadar akan kesehatan, mulai memilih minuman low sugar atau yang healthy, mencari makanan yang high protein dan memprioritaskan itu, lalu kalori pun mereka ukur. Dan ini memberikan satu bentuk pemahaman atau bentuk kesehatan fenomena yang terjadi bukan hanya dalam bentuk tren. Jadi ketika minuman ini bukan lagi soal harga, tapi bentuk kesadaran masyarakat yang melihat dalam kesehatan. Misue ini berdiri di Cina, tepatnya di Zhengzhou, tahun 1997, yang didirikan oleh pemuda yang bernama Zhang Hangchu. Jadi awalnya Zhang Hangchu ini mempunyai gerai es kecil teman-teman. Karena sukses, harganya murah, strategi franchise-nya ini pun juga baik di Cina. Masuklah misue ini ke Indonesia di tahun 2020. Booming di tahun 2021 dan 2022. Tapi di Cina sendiri ini sudah mulai jenuh dengan misue. Gerainya tutup karena persaingan dengan brand teh susu baru yang ada di sana. Ya seperti High Tea atau Nayuki dan banyak lagi teman-teman. Misue di Cina sudah kehilangan atau ditinggalkan oleh pelanggannya karena dianggap murahan. Trennya pun dilempar dan dipindah ke Indonesia, dan ini sekarang mengalami fase yang sama. Fenomena seperti ini bukan pertama kali loh ini terjadi. Coba lu perhatikan brand yang cepat viral, ekspansinya besar-besaran, lalu sanksi. Dan ini sudah sering terbiasa di dunia bisnis. Jika kita memperhatikan hal tersebut, pola yang bisa kita lihat ketika suatu ledakan atau viral yang terjadi di brand tersebut, ekspansinya besar-besaran, banyak membuka cabang di berbagai wilayah. Akhirnya saturation atau pasar pun jenuh. Dan ini berakibat decline atau sebagian tutup.
Jadi menurut gue, Wishui ini sekarang ada di fase yaitu antara saturation dan seleksi alamiah. Jadi banyak yang menganggap ketika itu Wishui ini bentuk pembuahan yang terjangkau karena bisa dinikmati berbagai kalangan. Masalahnya, ketika semua orang bisa membeli itu, tidak ada eksklusivitas. Brand pun menjadi satu bentuk komoditas. Bandingkan dengan brand kopi ternama atau brand teh ternama yang memiliki diferensiasi rasa dan pengalaman berbeda. Mereka mempunyai ciri khas dan karakter setiap brand tersebut. Tapi Mishue hanya mengandalkan harga. Begitu ada yang murah atau sama murahnya, contohnya misalnya es teh 3 ribuan di pinggir jalan, pelanggan pun akan tertarik kepada bentuk packagingnya Mishue. Jadi ini bentuk suatu gagal skala, yaitu murah, bentuk strategi untuk entry, lalu tanpa ada inovasi dan loyalitas, gerai pun akan mati dengan sendirinya. Ketika kita ambil pelajaran ini di dalam kehidupan kita, apapun yang berlebihan, ini akan kehilangan nilainya. Ketika dulu Mishue ini langka, ini menjadi bentuk spesialitas. Tapi ketika Mishue itu menyebar di mana-mana, ya ini menjadi hal biasa. Ya seperti rumus jika maka. Jika terlalu mudah, maka tidak dihargai. Jika terlalu sering, maka bisa jadi membosankan. Banyak pemuda-pemudi yang melakukan franchise ini gagal, habis ratusan juta. Balik modal pun berat, teman-teman. Penjual es teh keliling pun dulu takut kalah saingan sama Mishue. Tapi sekarang ketika Mishue banyak tutup, dagangan mereka pun juga akan menjadi lebih meningkat. Ya ini menurut gue ya teman-teman, dampak sosial di kala itu, PHK terjadi, karyawan yang magang pun juga di cut off, dan mungkin ketika itu paruh waktu yang dilakukan oleh sistemnya Mishue ini memberikan satu dampak kepada anak muda, kehilangan bentuk penghasilan. Ironinya, Mishue di kala itu pernah dianggap penyelamat anak muda buat usaha karena adanya bentuk lapangan pekerjaan yang baru, tapi sekarang menjadi nightmare bagi mereka atau menjadi mimpi buruk. Yang rugi bukan perusahaan pusat, tapi masyarakat kecil yang berdampak karena ikut franchise tersebut. Bila kita perhatikan puzzle-puzzle masalahnya, Mishue ini tutup bukan karena head speech dan juga bukan suatu kebetulan, tapi ini bentuk pola gagal sistemik. Yang adanya oversupply gerai ini membuat produk pun menjadi tidak suatu spesial lagi. Ditambah lagi masyarakat sudah mulai sadar akan kesehatan nutrisi yang ada di dalam tubuh. Lalu pola yang sama dilakukan di Cina, dilempar ke Indonesia. Ini membuat jenuh yang ada di masyarakat ketika memahami pola tersebut. Akhirnya murah tanpa ada diferensiasi ini tidak akan sustain, teman-teman. Membebani masyarakat di kelas bawah yang jadi franchise, bahkan daya pengangguran atau daya ketika lapangan kerja ini sudah tutup akan memberikan kehilangan harapan. Jadi menurut lu atau menurut kalian, apakah Mishue ini benar-benar gagal? Ya kalau menurut gue belum tentu ya. Mungkin ini bukan hanya tentang jatuh, tapi tentang filter alamiah bisnis. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan tutup. Dan sebagai konsumen ada di masyarakat, ini pasti akan selalu mengikuti tren. Bukan Mishue-nya itu berubah ya teman-teman, tapi pandangan lu atau pandangan masyarakat yang sudah tidak lagi melihatnya sebagai bentuk specialty. Menurut lu atau menurut kalian, apakah Mishue ini bisa bangkit lagi atau ini adalah awal keruntuhan total? Coba share ke teman kalian yang dulu suka Mishue, yang dulu pernah posting Mishue di media sosial. Komen di bawah. See ya.